Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Ustazah Linda dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya jika kita mulai dengan berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing, supaya pembelajaran kita hari ini diberi kelancaran dan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Halo anak-anak, masih ingat dengan materi yang ada di video sebelumnya? Ayo, siapa yang masih ingat? Oh iya, yang belum mengumpulkan tugas masih ada? Buat kalian yang belum mengumpulkan tugas, silahkan kumpulkan tugas secepatnya ya, karena nilai untuk tugas kalian bisa digunakan sebagai tambahan ujian akhir semester kalian. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas tentang kaidah kebahasaan dan juga langkah dalam menyusun ceramah. Apa aja kaidah kebahasaan dalam teks ceramah? Ada yang masih ingat? Ada berapa ya kemarin? Ada 5 ya. Yang pertama, menggunakan kalimat imperatif. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan kata ganti. Kemarin kata ganti persona ada berapa? Hayo. Kata ganti orang kemarin ada 3 ya, yaitu orang pertama, orang kedua, dan juga kata ganti orang ketiga. Kalian jangan jadi orang ketiga ya dalam hubungan seseorang. Oke, selanjutnya kaidah kebahasaan yang ketiga adalah menggunakan kata istilah. Sudah sering kali ya kita membahas tentang kata istilah. Kemudian ciri kebahasaan yang keempat menggunakan kata kerja mental, dan yang kelima yaitu menggunakan kalimat majemuk bertingkat. Jadi sekarang sudah ingat ya apa aja kaidah kebahasaan dalam teks ceramah. Oke, selanjutnya selain kaidah kebahasaan, kita kemarin juga udah membahas tentang langkah dalam menyusun ceramah. Yang pertama adalah menentukan topik atau temanya. Yang kedua yaitu menentukan tujuan ceramah. Yang ketiga, membuat atau menyusun kerangka, dan yang keempat adalah mengembangkan kerangka. Jadi sekarang sudah ingat semua ya kaidah kebahasaan maupun langkah dalam menyusun ceramah. Kalau sudah paham, kita akan lanjut ke materi berikutnya. Kalau yang belum paham, gimana Ustazah? Buat kalian yang belum paham, bisa japri Ustazah di nomor ini, atau bisa juga melalui email yang ada di sini. Oke, sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, Ustazah mau tanya nih, saat ini kan kita belajar dari rumah ya. Nah, kira-kira selain belajar, kegiatan kalian di rumah itu ngapain aja sih? Jawab di kolom komentar ya. Ustazah yakin ketika kalian belajar di rumah, pasti kalian juga lebih banyak bermain sosmednya. Bener nggak? Ustazah tahu loh kalau kalian aktif di sosial media, terutama di Instagram. Oke, kalau nggak gitu paling kalian kerjanya baca, yaitu baca status ya. Atau jangan-jangan kerjaan kalian selama belajar di rumah stalking mantan ya? Ayo ngaku. Oke, jadi selama kalian belajar di rumah, sebenarnya bisa kalian memanfaatkan dengan membaca, yaitu membaca cerpen seperti materi yang akan kita bahas setelah ini. Pengertian cerpen itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Cerita pendek Ustazah. Ya emang cerita pendek, tapi itu kan kepanjangannya. Kalau pengertiannya secara detail, apa dong? Ada yang tahu nggak?
Selama ini ketika kalian membaca cerpen, berapa waktu sih yang kalian habiskan untuk membaca? 10 menit? 30 menit? 1 jam? Oke, jadi biasanya kalau membaca cerpen itu paling tidak sebenarnya jaraknya atau waktunya adalah 10-30 menit saja. Bisa jadi juga sih sampai 2 jam. Itu kalau kalian bacanya ketiduran. Oke, jadi itu ya. Terus kemudian kira-kira ketika kalian membaca cerpen, itu konflik yang ada dalam cerpen itu kira-kira ada satu atau lebih? Kalau cerpen sih selama ini yang Ustazah baca cuma satu ya konfliknya, bener nggak? Kalau lebih dari satu biasanya disebut apa? Disebut novel ya. Oke, selanjutnya ketika kalian membaca sebuah bacaan, kalian bisa menamainya cerpen itu dilihat dari apanya? Dilihat dari banyaknya halaman kah? Ayo, siapa yang biasanya seperti itu? Jadi itu salah ya. Sebuah bacaan dikatakan sebagai cerpen itu bukan dilihat dari berapa banyaknya halaman, tetapi dilihat dari berapa banyaknya kata yang terdapat di dalamnya. Kalau cerpen itu biasanya katanya itu kurang lebih bukan kurang lebih, tetapi kurang dari 10.000 kata. Jadi, pengertian cerpen adalah sebuah cerita yang ketika dibaca hanya menghabiskan sekitar 10-30 menit saja dan terdiri dari kurang dari 10.000 kata dan biasanya hanya terdiri dari satu konflik saja. Jadi, itu adalah pengertian dari cerpen. Sekarang kita lanjut ke ciri-ciri cerpen. Ada yang tahu ciri-ciri cerpen apa aja? Ciri yang pertama yaitu jalan ceritanya pendek. Seperti pada pengertiannya tadi, bahwa cerpen itu biasanya ketika dibaca hanya menghabiskan waktu sekitar 10-30 menit saja. Dan itu menandakan bahwa jalan cerita yang ada pada cerpen itu tergolong pendek. Itu ciri-ciri yang pertama ya. Selanjutnya, ciri yang kedua yaitu jumlah kata tidak lebih dari 10.000 kata. Tadi udah kita bahas ya sebelumnya. Lanjut, ciri yang ketiga, biasanya itu hanya menceritakan satu kejadian saja. Beda ya dengan novel. Kalau misalkan novel itu yang dibahas pasti ada banyak sekali kejadiannya. Contohnya nih ya, misalnya ada tiga orang yang bersahabat. Nah, ketika dijadikan dalam sebuah cerpen, maka masalah yang dibahas di sini hanyalah satu aja. Mungkin pertengkaran mereka karena rebutan cowok gitu ya. Oke, jadi masalah yang diceritakan di sini hanya satu aja. Tetapi kalau novel itu masalah yang diceritakan itu lebih dari satu. Masing-masing orang ini bisa jadi diceritakan permasalahannya secara detail. Jadi misalkan yang satu ini punya masalah dengan orang tuanya, diceritakan pada novel. Kemudian yang satu punya masalah dengan gurunya mungkin, seperti itu. Kemudian yang ketiga juga diceritakan, mungkin permasalahannya adalah permasalahan dengan pacarnya, seperti itu. Jadi itu adalah perbedaannya. Kalau dalam sebuah cerpen, masalah atau kejadiannya yang diceritakan itu hanya satu saja. Seperti itu ya. Ciri yang keempat yaitu tidak menggambarkan semua kisah tokoh-tokohnya. Tadi udah kita bahas ya atau kita singgung bahwa dalam sebuah cerpen itu misalkan di situ ada tiga pemain atau pemeran, maka tiga-tiganya tidak dibahas secara detail, hanya satu aja yang dibahas secara umum atau secara garis besarnya. Seperti itu ya. Ciri yang kelima yaitu
Latar yang dilukiskan hanya sesaat dan dalam lingkungan yang relatif terbatas. Maksudnya di sini adalah seperti yang kalian ketahui bahwa latar dalam sebuah cerita itu kan ada tiga, ada latar suasana, ada latar waktu, ada juga latar tempat. Nah, ketiga-tiganya ini lingkungannya sangat terbatas sekali dan waktunya juga relatif singkat gitu ya. Misalnya kita membuat cerpen bertemakan sekolah, maka lingkungan atau latarnya di sini itu atau lingkungannya, latar tempatnya itu terbatas pada sekolah aja. Sekalipun ada tambahan tempatnya, mungkin hanya beberapa saja, karena memang latarnya di sini itu relatif singkat dan lingkungannya relatif terbatas. Selanjutnya, ciri yang keenam yaitu kesan cerpen itu sangat mendalam sekali, sehingga para pembaca pun ikut merasakan kisah dalam cerpen tersebut. Sebenarnya tidak hanya dalam cerpen aja sih, dalam novel pun juga demikian, bahwa masing-masing bacaan itu mempunyai kesan tersendiri dan itu membuat haru atau membuat apa ya, si pembaca itu ikut merasakan, ikut andil, ikut larut ke dalam cerita tersebut. Ciri-ciri cerpen yang terakhir yaitu tokoh dalam cerpen mengalami sebuah masalah atau konflik sampai pada tahap penyelesaiannya. Jadi, dalam cerpen itu ketika si tokohnya memiliki masalah, di situ juga dibahas cara menyelesaikannya juga. Jadi ada konflik, ada penyelesaiannya juga langsung di situ. Itu adalah ciri yang terakhir. Nah, anak-anak, seperti yang kita ketahui tadi bahwa jumlah kata dalam sebuah cerpen itu berkisar kurang dari 10.000 kata. Nah, kali ini kita akan membahas jenis-jenis cerpen berdasarkan jumlah katanya. Jenis cerpen di sini ada 3. Yang pertama yaitu cerpen mini. Cerpen mini di sini berarti cerita yang disajikan itu singkat ya, singkat, dan biasanya disebut dengan 3S, short story. Jadi itu ya. Biasanya kalau dalam cerpen mini ini jumlah katanya itu berkisar antara 500 sampai 1000 kata aja. Oke, itu adalah jenis cerpen yang pertama. Cerpen yang kedua yaitu cerpen ideal. Nah, cerpen ideal ini mempunyai panjang cerita yang sedang. Jadi ceritanya itu tidak terlalu pendek, juga tidak terlalu panjang, artinya sedang-sedang saja. Biasanya disebut dengan MSS, Middle Short Story. Dan jumlah katanya sekitar 3.000 sampai 4.000 kata. Lanjut ke jenis yang ketiga yaitu cerpen panjang. Namanya aja cerpen panjang, berarti cerita yang disajikan itu tergolong panjang ya, dan biasanya disingkat dengan LSS, Long Short Story ya, dan biasanya jumlah katanya itu sekitar 4.000 sampai 10.000 kata. Jadi ada berapa tadi jenisnya? Ada 3 ya. Ada cerpen mini, ada cerpen ideal, dan yang terakhir ada cerpen panjang. Nah, anak-anak, kita udah membahas tentang pengertian, kemudian membahas ciri-ciri, dan kemudian ada lagi membahas tentang jenis-jenis dari cerpen. Sekarang kita akan lanjut ke mengidentifikasi informasi penting dalam cerpen. Kira-kira gimana ya caranya? Ada yang tahu nggak? Jadi, cara mengidentifikasinya adalah dengan menentukan 5W1H. Tentu kalian sudah tidak asing dong dengan kata-kata ini. Apa ada yang merasa asing dengan 5W1H?
Ustazah yakin kok kalau kalian sudah paham semua apa itu 5W1H. Tetapi kalau ada yang lupa, Ustazah akan jelaskan lagi. Jadi 5W1H itu mencakup apa aja sih? Jadi W yang pertama itu adalah what. What diartikan dengan apa. Jadi W yang pertama adalah what atau dalam bahasa Indonesia disebut apa. Yang dimaksud di sini itu adalah apa sih yang dibahas dalam cerpen tersebut. Nah, itu bisa kalian gunakan untuk mengidentifikasi informasi penting dalam sebuah cerpen. Kemudian W yang kedua yaitu who. Who dalam bahasa Indonesia berarti siapa. Maksudnya adalah siapa aja sih tokoh-tokoh yang terdapat dalam sebuah cerpen tersebut. Lanjut ke W yang ketiga yaitu where. Where dalam bahasa Indonesia berarti di mana. Sudah jelas dong di mana. Untuk menanyakan apa? Tentu digunakan untuk menanyakan tempat. Tempatnya maksudnya adalah di mana sih kejadian dalam cerpen tersebut. Jadi, kata where atau di mana ini bisa digunakan untuk mengidentifikasi latar tempat dalam cerpen tersebut. Selanjutnya, W yang keempat yaitu when. When berarti kapan. Digunakan untuk mengidentifikasi kapan terjadinya peristiwa dalam cerpen tersebut. Dan selanjutnya adalah W yang kelima yaitu why, yaitu mengapa. Dan biasanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebab ataupun alasan. Hayo, siapa di sini yang biasanya suka beralasan, yang suka mencari alasan siapa? Jangan dibiasakan ya alasannya. Ya, yang benar-benar aja. Nah, kata why di sini biasanya digunakan untuk mengidentifikasi alasan peristiwa terjadi dalam sebuah cerpen. Itu ya. Kita udah membahas tentang 5W, sekarang kita akan bahas 1H. 1H-nya di sini adalah how. How berarti bagaimana. Bagaimana itu biasanya digunakan untuk menanyakan akibat suatu tindakan. Dan biasanya dalam sebuah cerpen, kata bagaimana ini digunakan untuk menanyakan atau mengidentifikasi akibat dari tindakan yang dilakukan tokoh dalam cerita tersebut. Misalnya nih, si tokoh dalam cerita tersebut melakukan tindakan bunuh diri. Nah, di situ nanti digunakan kata tanya bagaimana apa sih namanya akibat dari tindakan bunuh dirinya itu. Tentunya akibatnya adalah ketika di akhirat nanti dia akan masuk neraka gitu ya. Nah, kita udah membahas tentang 5W sama 1H ya. Jadi, ketika kalian mau mengidentifikasi informasi penting dalam sebuah cerpen, kalian bisa membacanya terlebih dahulu. Membaca secara cermat, setelah itu barulah kalian bisa menentukan pokok-pokoknya dengan mengajukan pertanyaan dengan 5W 1H tadi. Jadi itu ya tipsnya. Sekarang kita akan lanjut ke materi selanjutnya yaitu nilai-nilai kehidupan dalam cerpen. Nah, ketika kalian membaca sebuah cerpen, tentu ada nilai-nilai yang kalian ambilkan dalam cerpen tersebut. Iya enggak? Kalian mendapatkan nilai-nilai pentingnya enggak dalam sebuah cerpen? Ataukah kalian hanya sekedar membaca aja? Nah, jadi nilai-nilai dalam sebuah cerpen itu terdapat banyak jenisnya. Nilai yang pertama yaitu nilai moral. Nah, nilai moral ini berkaitan dengan tindakan manusia. Nilai moral ini biasanya juga berkaitan dengan baik buruknya perilaku seseorang. Misalnya nih, ada orang yang dermawan, ada orang yang rajin, ada orang yang iri, ada juga orang yang dengki. Nah, itu disebut dengan nilai moral. Jadi, nilainya itu berkaitan dengan baik buruknya perilaku seseorang.
nilai yang kedua yaitu nilai religius. Nilai religius ini biasanya berkaitan dengan kepercayaan atau agama yang dianut, atau bisa jadi juga tentang hubungan manusia dengan Tuhannya. Biasanya dalam nilai religius ini juga dijabarkan adanya sebuah ritual keagamaan atau adanya rumah beribadah atau juga berkaitan dengan tata cara beribadah yang baik dan benar. Nah, selanjutnya adalah nilai yang ketiga, yaitu nilai budaya. Nilai budaya di sini biasanya berkaitan dengan kesenian, berkaitan dengan adat istiadat, dengan budaya, atau bahkan bisa berkaitan dengan upacara adat. Contohnya misal ada cerpen yang berlatar di Bali. Dan biasanya di situ kalau di Bali kan ada banyak sekali ya ritualnya di sana, terus keseniannya di sana seperti apa itu biasanya diceritakan dan kita bisa mengambil nilai-nilainya di situ. Nilai yang keempat yaitu nilai kepahlawanan. Biasanya nilai kepahlawanan ini berkaitan dengan perjuangan untuk mencapai sesuatu, dan biasanya nilai perjuangan ini banyak terdapat dalam cerita pendek yang bertema sejarah. Nilai yang kelima yaitu nilai sosial. Nah, nilai sosial ini berkaitan dengan tata cara atau perilaku individu di dalam masyarakat. Contohnya adalah bergotong royong atau kerjasama atau yang lain. Nah, itu disebut dengan nilai sosial. Nilai yang terakhir, nilai yang keenam adalah nilai politik. Sudah jelas ya di situ nilai politik berarti nilai-nilai yang berkaitan dengan dunia politik. Atau bisa juga nilai yang berhubungan dengan pemerintahan di suatu daerah. Jadi itu ya, 6 nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah cerpen. Oke, kita sudah membahas tentang pengertian, tentang ciri-ciri, kemudian tentang jenis, terus kemudian tentang cara mengidentifikasi informasi penting dalam sebuah cerpen, dan juga membahas tentang nilai-nilai. Oleh karena itu, Ustazah sudahi dulu video pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye. Nah, untuk tugasnya silahkan kalian buka buku kalian, lalu temukan sebuah bacaan cerpen yang berjudul Nalea. Setelah itu silahkan kalian kerjakan tugas yang ada di poin B, C, dan D. Selanjutnya kalian bisa mengirimkannya dengan memfoto hasil tugas kalian, atau bisa juga dikerjakan pada Microsoft Word atau yang lain juga bisa. Dan silakan kalian kumpulkan melalui WA yang ada di sini. Oke, semoga sukses. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. See you.